sahabat kompas.com, annyeong. Kalian sekarang lagi nonton drama Korea apa nih? Apakah ceritanya menggunakan setting atau latar belakang waktu dan tempat yang unik? Misalnya kayak di zaman kerajaan Korea dulu, atau di perjalanan waktu, atau webtoon, atau bahkan di luar bumi misalnya. Ya, bagi kalian yang udah sering nonton drakor, pasti familiar kan sama tipe-tipe drama yang nggak menggunakan dunia nyata sebagai setting ceritanya kan? Seperti halnya pada film, baik film barat, film Indonesia, atau film negara manapun, penulis skenario di drama Korea itu tuh juga sering memakai dunia lain untuk memenuhi unsur alur ceritanya. Nah, kali ini aku pengen berbagi daftar drama Korea yang memperlihatkan ke kalian nih penonton pada lebih dari satu dunia di dalam kisahnya. Apa aja itu? Berikut daftar judul dan sekilas ceritanya. Yang pertama, My Love from the Star. Ini adalah sebuah drama komedi romantis yang memiliki unsur fantasi sebagai tema utamanya. Jadi ada seorang alien ganteng nih, namanya Do Min Jun, yang diperankan oleh aktor Kim Soo Hyun. Dia mendarat di bumi sekitar 400 tahun yang lalu lah. Pada saat waktu itu Korea masih ada di masa dinasti Joseon. Sebagai alien, Do Min Jun ini punya beberapa kekuatan super, seperti misalnya penampilan abadi, kemampuan fisik yang jauh lebih kuat dan cepat dibanding manusia bumi pada umumnya, bisa teleportasi juga, bahkan dia juga bisa menghentikan waktu. Dia terus hidup di bumi hingga saat ini nih, zaman modern ini, dan dimana dia bertemu dengan satu aktris top di Korea Selatan yang bernama Chon Song Yi yang diperankan oleh Jung Ji Hyun. Karakter Chon Song Yi ini punya watak yang sombong karena karirnya tuh sukses, tapi sebenarnya dia sangat kesepian. Nah, apakah kalian bisa nebak kisah mereka selanjutnya? Tonton sendiri ya. Drama yang kedua, Flash Love. Jang Dan-bi yang diperankan oleh aktris Kim Seul-gi adalah seorang siswa SMA yang sedang berjuang mengikuti ujian matematika. Tapi sayangnya dia itu kurang pandai dalam bidang ini. Kemudian Dan-bi secara tiba-tiba ajaib, dia harus menyusuri perjalanan waktu saat tercebur di genangan hujan yang ternyata membawanya ke masa lampau pada saat Korea masih berbentuk kerajaan, yakni pada zaman Joseon. Saat itu, Joseon sedang dilanda kekeringan, dan Raja Joseon percaya bahwa masalah itu dapat diselesaikan dengan matematika dan ilmu sains. Terus, karakter Jang Dan-bi yang asing dan mencurigakan ini terpaksa mengakui dirinya seolah dia tuh ahli matematika supaya nggak dibunuh. Beruntungnya, pada zaman itu, matematika baru diperkenalkan di Joseon, sehingga kemampuan matematika Dan-bi jadi dianggap luar biasa. Nah, karena itulah Dan-bi menarik perhatian Lee-do, Raja Joseon yang diperankan oleh Yoon Do-jun. Mereka sering mendiskusikan matematika dan ilmu pengetahuan lain, dan jadi semakin akrab. Drama yang ketiga, judulnya Signal. Genre drama ini sendiri adalah crime, misteri, thriller, dan sedikit fantasy. Ada 3 aktor utama di dalam ceritanya, yaitu Jo Jin-woo, Lee Jae-hoon, dan Kim Hye-soo. Kalau buat aku, hal yang menarik dari drama ini itu adalah ceritanya yang terinspirasi dari kasus-kasus kejahatan yang memang benar-benar pernah terjadi di Korea Selatan. Nah, ceritanya sendiri bermula pada saat seorang perwira polisi bernama Park Hae-young tanpa sengaja menemukan walkie-talkie tua yang ternyata adalah milik Lee Jae-han, seorang polisi senior. Sebenarnya ya bukan hal aneh sih saat walkie-talkie itu bisa memperdengarkan suara Lee Jae-han di ujung sana. Masalahnya, Hae-young menerima sinyal tersebut di tahun 2015, sedangkan Lee Jae-han mengaku bahwa ia berada di tahun 2000. Mulai aneh nih. Park Hae-young ini awalnya sangsi sih sama kata-katanya polisi Jae-han. Namun, seiring berjalannya waktu, Hae-young mulai percaya bahwa ia dan Jae-han memang bisa berkomunikasi menembus ruang dan waktu melalui walkie-talkie itu. Bersama-sama mereka memecahkan kasus-kasus sulit. Jae-han berhasil menangkap pelaku kejahatan di masanya, tapi di sisi lain hal itu juga mengubah masa depan tempat Hae-young berada. Mungkin sinopsis ini sedikit membingungkan ya, tapi memang kalian harus coba nonton dulu sih untuk membuktikan betapa kerennya drama ini. Saat menonton, kalian akan merasakan bahwa plot, karakter, setting, dialog, bahkan semua elemen cerita dalam drama ini tuh sebenarnya saling menyempurnakan satu sama lain. Drama Korea yang keempat, W.
Sebenarnya drama Korea yang diangkat dari webtoon itu udah banyak banget kan ya. Tapi di W ini justru malah kisah gabungan antara dunia nyata dan dunia webtoon. Hayo, bingung kan? Lebih tepatnya, drama romantis ini menceritakan tentang kisah cinta dua dunia, yakni antara wanita biasa yang hidup di dunia nyata dan seorang pria muda kaya yang menjadi tokoh webtoon. Kok bisa sih? Ada seorang dokter perempuan bernama Oh Yeon-ju yang diperankan oleh Han Hyo-ju, dan ayahnya adalah seorang komikus yang menulis komik populer. Tapi pada suatu hari, sang ayah menghilang secara misterius. Untuk mencari tahu keberadaan ayahnya, Oh Yeon-ju mengunjungi tempat kerja si ayah. Kemudian secara ajaib, Oh Yeon-ju tiba-tiba berada di dalam sebuah tempat asing di mana dia bertemu Kang Chol yang diperankan oleh Lee Jong Suk dan sedang sekarat berlumuran darah. Nah, sebagai seorang dokter, insting Oh Yeon-ju ini adalah menyelamatkan Kang Chol. Tapi ternyata sebenarnya Kang Chol adalah tokoh utama di dalam webtoon karangan ayah Oh Yeon-ju. Nah, selain mengubah alur cerita komik yang dikehendaki ayahnya dengan mengobati si Kang Chol tadi, Oh Yeon-ju juga terjebak dalam kisah di antara dua dunia nih. Wah, semakin membingungkan ya. Tapi bikin penasaran nggak sih? Drama Korea yang kelima, yaitu Hotel de Luna. Drama ini mengangkat genre fantasi dan horor, tapi tentunya dengan kisah romantis di antara tokoh utamanya. Hotel de Luna sendiri adalah sebuah hotel hantu di Seoul. Meskipun disebut hotel, fungsinya tuh sebenarnya sebagai tempat transit para arwah sebelum mereka menyeberang ke alam akhir. Para penghuni Hotel de Luna ini merupakan arwah-arwah penasaran dengan masalah di dunia mereka yang belum terselesaikan, makanya nginep dulu di hotel itu. Nah, tugas pemilik dan staf hotel ini adalah membantu para arwah penasaran itu untuk menuntaskan masalah mereka sehingga bisa pergi ke alam akhir dengan damai. Pemilik Hotel de Luna adalah seorang perempuan bernama Jang Man-wol yang diperankan oleh penyanyi IU. Jang Man-wol ini terjebak di antara dua dunia selama 1300 tahun. Meski sudah berusia setua itu, dia nggak bisa disebut sebagai manusia, tapi nggak pernah benar-benar mati juga. Staf hotelnya Jang Man-wol juga sebenarnya adalah arwah penasaran yang harus pergi ke alam akhir. Nah, pada suatu hari, Jang Man-wol butuh orang baru untuk dipekerjakan sebagai manajer hotel. Manajer hotelnya ini harus manusia biasa karena tugasnya adalah mengurus keperluan administrasi yang berhubungan dengan pihak lain di luar hotel. Disinilah muncul tokoh bernama Gu Chan-song yang diperankan oleh aktor Yoo Jin-gu, dan karakternya tuh dia pinter, ganteng, dan bisa menarik perhatian Jang Man-wol nih untuk direkrut jadi manajer Hotel de Luna. Nah, Gu Chan-song ini kan dia tuh cuma manusia biasa ya, jadi dia takut untuk berinteraksi sama hantu-hantu. Nah, di antara 5 drakor yang tadi, kalian tertarik nonton yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu Drakom kali ini. Selanjutnya aku bakal bagiin lagi rekomendasi drakor yang gak kalah menarik ke kalian. Terima kasih dan selamat menonton. Annyeong!